Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya Dion Santos di channel YouTube ini ya. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah kisah, ini cerita real, cerita nyata ya. Di semua yang saya ceritakan di channel YouTube ini semuanya adalah cerita nyata, cerita real, bukan yang mengada-ada apalagi baca buku dan yang lain-lain. Bukan semua orang yang saya ceritakan ada sampai saat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mempertanyakan, karena ada yang tidak percaya, ada yang mempertanyakan, datang ke tempat kami kasih alamat secara lengkap, nomor WA juga ada. Oleh sebab itu datang saja ke tempat kami, orang-orangnya semuanya masih ada. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang keluarga muslim haji, ibu haji, bapak haji, mereka terkena COVID-19 dan mereka dirawat di rumah sakit ya. Jadi mereka sudah tua dan mereka merasa ketakutan, takut sekali karena ada beberapa kasus sebenarnya di tempat kami yang sudah tua-tua kena COVID itu langsung beberapa hari setelah kena langsung dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Jadi Bapak Haji tersebut memiliki saudara yang beragama Kristen dan mengenal Bapak Pendeta Petrus Supardi ini. Jadi Pak Petrus ini dikenal oleh keluarga tersebut sebagai seseorang pendeta yang bergerak di dunia kesembuhan ilahi, karunia kesembuhan ilahi. Pak Haji tersebut percaya bahwa Pak Petrus ini memang dipakai Tuhan di dalam karunia kesembuhan ilahi ya. Jadi setiap Pak Petrus mendoakan orang itu, Pak Petrus tidak pernah melihat itu siapa, agamanya apa. Yang penting mereka mau percaya sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan mujizat, Tuhan yang ajaib dan berkuasa. Pada waktu itu mereka di rumah sakit, keluarganya menghubungi Pak Petrus. Pak Petrus itu mendoakan lewat telepon, mendoakan bapak dan ibu yang sedang terbaring di rumah sakit tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Bapak dan ibu itu yang sudah drop disembuhkan Tuhan dan saat ini sudah sehat kembali, terbebas dari COVID-19 ya. Dalam hal mendoakan orang-orang yang terkena COVID ini, setidaknya yang saya tahu ya, ini Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu itu ada 2 orang yang didoakan oleh Pak Petrus ini. Yang pertama adalah keluarga Pak Haji tersebut, suami dan istri. Yang satu seorang perawat di RSK Paraan. Jadi di Temanggung ini ada rumah sakit Kristen Ngestiwaluyo di Parakan namanya. Itu terkena COVID-19 ya, tapi kalau beliau Kristen, sempat drop sekali sampai di ruang ICU dan akhirnya selamat. Beliau didoakan sama Pak Petrus juga. Teman-temannya ada yang ngasih nomor ke Pak Petrus dan istrinya itu menghubungi Pak Petrus minta doa dan disembuhkan. Bukan masalah Pak Petrusnya ya, tapi yang saya mau katakan adalah mujizat Tuhan itu masih ada sampai saat ini dan ini tidak kebetulan. Ini sungguh-sungguh terjadi. Ada banyak hal yang saya bisa mematahkannya dengan sesuatu hal yang saya yakin itu tidak kebetulan. Kenapa? Karena hal-hal tersebut terjadi secara langsung di depan kedua mata saya, dan ketika saya melihat dari kacamata logika itu tidak mungkin terjadi. Seperti orang gila yang sembuh, orang buta melihat, aneh kan ya? Orang buta nggak bisa melihat, bawa ke dokter, apa itu kebetulan? Nggak kebetulan kalau orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan, kebetulan atau enggak kalau orang lumpuh berjalan itu? Nggak kebetulan. Jadi ada seorang ibu namanya Bu Sri itu. Dia itu sudah lumpuh selama 3,5 tahun atau 4 tahun. Didoakan Pak Petrus sembuh. Sekarang itu ke gereja, datang ke gereja, semangat ke gereja.
Itu sudah lama sih ya, tahun 2000, lupa ya, 2006 atau 2007, saya lupa. Tapi beliau menjadi kesaksian yang luar biasa sampai saat ini, karena beliau masih ada sampai saat ini dan setia sama Tuhan Yesus. Dulu beliau itu Muslim, sekarang sudah jadi, dulu setelah disembuhkan itu jadi Kristen. Sejak zaman dulu ada banyak pendeta, ada banyak orang yang membahas tentang Tuhan Yesus itu dulu melakukan mujizat ya, karena supaya orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus ya. Sebenarnya itu juga dilakukan oleh Pak Petrus saat ini. Jadi beberapa orang itu tidak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi karena mereka terhimpit ya, seperti sakit sudah nggak sembuh-sembuh, dibawa kemana-mana tidak sembuh, keagamanya mereka tidak sembuh, ketemu sama Pak Petrus, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, suruh percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sembuh, masuk gereja, selesai. Jadi ada banyak orang yang tidak percaya mujizat, pakai kata-kata firman, bla bla bla, bahkan ngejek orang-orang atau pendeta dengan aliran lain. Saya ini sejak kecil sampai besar mengikuti pelayanannya Pak Petrus, saya melihat secara langsung karya-karya keselamatan, terus saya disuruh nggak percaya, nggak mungkin. Terus jemaat-jemaat yang melihat itu suruh nggak percaya, nggak mungkin. Orang yang di luar Tuhan saja percaya loh. Mereka datang ke tempat kami minta didoakan karena mereka percaya Tuhannya Pak Petrus itu bisa menyembuhkan. Bayangkan, ini kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Orang di luar Tuhan itu masih bingung dengan Tuhan Yesus. Mereka kadang memanggilnya bukan Tuhan Yesus, tapi Tuhannya Pak Petrus gitu. Nah, setelah datang ke tempat kami baru dijelaskan Tuhannya Pak Petrus itu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen. Dan mereka akhirnya percaya sama Tuhannya orang Kristen, kebanyakan dari mereka disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi tadi itu adalah cerita dari seorang Bapak Haji yang disembuhkan dari COVID-19, dan juga ada salah satu perawat dari salah satu rumah sakit swasta yang disembuhkan dari COVID-19, dan orang-orangnya itu masih ada sampai saat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terkena COVID-19, berdoalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Tuhan Yesus masih berkuasa sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Selalu berharap dan percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi ini cerita saya hari ini mengenai Bapak Haji dan pelayanannya Pak Petrus. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.